pernyataan berikut yang benar adalah, oke, berarti di sini kita disuruh untuk mencari pernyataan yang benar dari opsi A sampai D. Nah, kalau kita lihat di sini, kata kunci dari opsi A sampai D ini ada 4 gitu ya. Yaitu 1 harga beli, terus yang kedua harga jual, terus yang ketiga untung, dan yang keempat adalah rugi. Jadi ada 4 kata kunci dari opsi A sampai D. Nah, berarti langsung aja. Biar lebih gampang gitu, kita mau menjawab soal ini, kita bisa pakai ilustrasi yang ini. Misalkan nih, aku punya uang 10.000. Rencananya dari uang ini aku mau gandain atau banyakin gitu. Jadi uang aku makin bertambah gitu ya. Jadi aku pengen duit aku makin bertambah. Nah, caranya gimana gitu ya? Biar bertambah gitu. Nah, caranya aku coba jualan gitu. Nah, aku coba jualan es krim. Jadi kira-kira aku pengen buat es krim seperti ini. Nah, untuk membuat es krim ini kan perlu bahan gitu ya. Nah, kalau perlu bahan berarti kita harus beli bahannya gitu ya. Nah, misalkan kalau kita beli bahannya itu sebesar 10.000 gitu ya. Jadi kita habisin duit kita, duit aku untuk beli bahan ini gitu. Jadi kalau misalkan aku udah beli bahannya semua, berarti duit aku sekarang tinggal 0 rupiah gitu ya. Tinggal 0 rupiah. Nah, dari sini aku udah beli bahannya. Terus aku buat es krim yang seperti ini. Jadi aku buat es krim seperti ini dengan bahan yang aku udah beli. Terus udah jadi gitu ya. Kira-kira seperti ini. Jadi sama gitu dengan yang ini. Nah, udah jadi satu es krim ini. Berarti kan aku mau jualan gitu ya. Nah, untuk menjual es krim ini pasti aku menjual es krim ini lebih mahal dari uang yang aku punya gitu ya. Karena kan duit aku kan habis. Nah, terus jadi satu es krim. Nah, nggak mungkin dong aku jual misalkan di bawah 10.000 gitu ya. Nah, jadi dari sini misalkan nih, supaya uang aku makin banyak, karena kan uang aku kan 0 gitu ya, 0 rupiah. Nah, supaya uang aku makin banyak, berarti aku jual misalkan ini seharga 15.000. Dijual harganya 15.000. Nah, dari sini, andaikan nih laku terjual gitu ya. Satu es krim ini laku terjual. Artinya duit aku sekarang jadi 15.000 gitu ya. Nah, misalkan nih laku. Berarti dapat 15.000. Nah, kalau dapat 15.000, berarti duit aku makin banyak gitu ya. Nah, untuk menentukan kelebihan berapa nih duit aku, berarti kan aku harus kurangin ini dengan yang ini. Dimana ini itu biaya jualnya gitu ya. Terus yang ini biaya modal atau biaya beli bahan-bahannya tadi, yang ini gitu ya. Nah, kalau misalkan kita kurangkan, misalkan 15.000 dikurang 10.000, jadinya aku dapat 5.000. Jadinya lebihnya duit aku itu 5.000. Nah, 5.000 ini disebut dengan untung. Jadi, biar lebih gampang gitu ya memahaminya, untung ini buat duit kita makin berlebih gitu ya dari hasil penjualan gitu. Nah, sehingga dari sini kita bisa dapatkan rumus untung itu adalah di sini deh. Untung
sama dengan harga jual dikurang harga beli bahan yang tadi. Jadi kita bisa tulis harga beli. Gitu ya. Nah, biar lebih singkat gitu ya. Kita coba ambil inisialnya. Misalkan yang kita ambil adalah U, berarti sama dengan yang ini. Kalau kita ambil inisialnya berarti H dan J dikurang yang ini H dan B. Jadinya harga beli. Nah, berarti kita dapat rumus ini. Gitu. Atau, gini. Harga beli ini kan yang mau kita beli itu kan. Tadi bahan-bahannya. Nah, harga beli itu bisa kita ganti dengan modal. Gitu ya. Jadi kalau kita ganti dengan modal, maka untung ini sama dengan harga jual dikurang modal. Jadi sama aja gitu ya. Atau mau kalau kalian ambil inisialnya, misalkan M, berarti U sama dengan HC dikurang M. Gitu ya. Nah, tadi kita dapatkan U sama dengan HC kurang HB. Nah, berarti dari sini kita bisa dapatkan kalau misalkan ini kita pindahin ke ruas kiri, berarti dia bakal positif gitu ya. Nah, kalau bakal positif, berarti kita dapatkan U tambah HB sama dengan HC. Nah, berarti dari sini kita dapatkan harga jual itu sama dengan untung tambah harga beli. Nah, sekarang untuk harga belinya sendiri, kita bisa pindahin U ini ke ruas kanan. Jadinya negatif. Artinya negatif U gitu ya. Jadinya kita dapatkan HB sama dengan negatif U tambah HC. Atau kalau kita rapihin, ini tuh bisa kita tukar posisi gitu ya. Ini ke sini, ini ke sini. Jadinya kita bisa dapatkan HB itu sama dengan HC kurang U. Jadinya kita dapatkan harga beli itu sama dengan harga jual dikurang untung. Atau kalau misalkan kalian ganti dengan modal, ini juga gak apa-apa gitu ya, kalau kalian ganti dengan modal. Jadi modal itu sama dengan harga jual kurang untung gitu. Oke, sekarang kita udah dapat yang di bagian untung gitu ya. Nah, sekarang kata kunci rugi yang di opsi B. Nah, berarti langsung aja. Misalkan nih, aku jual 15.000. Cuman nih gak laku gitu ya. Gak ada yang beli nih es krim yang aku jual ini. Jadi karena gak ada yang beli gitu ya, es krim aku daripada membazir gitu ya, aku ya jual murah aja gitu biar cepat laku. Nah, misalkan nih aku jual es krim ini biar cepat laku, aku jual 8.000. Jadi aku jual ini 8.000. Nah, kalau misalkan aku jual 8.000, berarti kan yang duit aku sekarang tinggal 0, terus tadi yang ini itu tadi awalnya 10.000, berarti kan duit aku makin sedikit gitu ya. Artinya ya kalau makin sedikit berarti nggak dapat apa-apa gitu ya dari penjualan ini. Nah, kalau misalkan makin sedikit, berarti kan kita bisa tahu tuh duit kita itu berkurang berapa gitu ya. Nah, untuk mengetahuinya berarti kita tinggal kurangkan yang ini, yaitu sebagai harga beli dari bahan-bahan yang tadi, dikurang dengan harga jual yang ini. Jadinya kalau kita kurangkan, jadinya 10.000 dikurang 8.000 sama dengan 2.000. Nah, 2.000 ini disebut dengan rugi. Gitu ya. Jadi rugi ini membuat duit kita itu makin sedikit. Gitu ya, kata kuncinya. Sedangkan untung ini membuat duit kita makin banyak. Gitu ya, supaya kalian lebih paham. Oke, berarti dari sini kita bisa dapatkan, tadi kan 10.000 ini adalah harga beli dari bahan itu ya. Oke, kita coba hapus yang ini. Ini tadi harga beli dari bahan itu.
Terus yang untuk 8.000 ini adalah harga jual yang nggak laku tadi gitu ya. Jadinya kita kurangkan harga beli kurang harga jual. Nah, ini tuh tadi sama dengan rugi. Karena tadi kan rugi gitu ya, rugi 2.000. Nah, kita udah dapat rumus ini, berarti biar lebih gampang kita coba ambil inisialnya aja. Nah, kalau inisialnya berarti di sini HB dikurang yang ini berarti HJ, berarti inisialnya berarti kita ambil yang R. Nah, berarti dari sini kita dapatkan HB kurang HJ sama dengan R. Atau harga beli kurang harga jual sama dengan rugi. Gitu. Nah, dari sini, supaya kita bisa dapat harga beli, berarti kita tinggal mindahin ini ke ruas kanan. Jadinya plus HJ, gitu ya. Karena kan ini tuh negatif. Kalau kita pindahin ke ruas kanan, jadinya positif. Jadinya HJ tambah R. Nah, berarti dari sini kita dapatkan harga beli itu sama dengan harga jual tambah rugi, gitu ya. Atau kalau misalkan kalian ganti dengan modal, berarti modal itu sama dengan harga jual tambah rugi. Nah, untuk harga jualnya berarti supaya kita bisa dapatkan harga jual, berarti kita bisa pindahin rugi ini ke ruas kiri. Kalau kita pindahin ke ruas kiri jadi negatif. Jadinya kalau kita pindahin, ya harga beli atau HB kurang rugi atau R sama dengan harga jual atau HC. Nah, berarti kita udah dapat rumus yang ini. Nah, kita udah dapat rumus yang ini, kita juga udah dapat rumus yang ini, berarti kita tinggal lihat opsi. Nah, kalau kita lihat opsi, untuk opsi A, harga beli adalah harga jual tambah untung. Nah, berarti kalau kita ambil inisialnya, berarti HB sama dengan, karena di sini adalah harga jual, berarti kalau kita ambil inisialnya jadi HJ, ditambah, berarti tambah gitu ya, untung. Nah, kalau kita ambil inisialnya berarti U. Nah, berarti di sini HB sama dengan HJ tambah U. Nah, di sini HB itu sama dengan HJ kurang U, bukan HJ tambah U. Nah, berarti untuk opsi A ini salah, gitu ya. Terus untuk opsi B, rugi terjadi apabila harga jual lebih kecil dari harga beli. Oke, tadi kalau misalkan kita lihat di sini, untuk proses yang rugi, berarti kan yang 10.000 dengan 8.000 gitu ya. Nah, di sini kan tadi harga beli. Berarti harga beli dari bahan-bahannya tadi, gitu ya. Sedangkan ini adalah harga jual untuk yang bagian ruginya tadi. Nah, kalau kita lihat di sini, 10.000 dengan 8.000, besaran mana atau kecilan yang mana? Nah, kalau kita lihat di sini, 10.000 itu pasti lebih besar dari 8.000. Gitu ya. Nah, berarti dari sini kita dapatkan kalau 10.000 lebih dari 8.000, nah berarti dari sini kita dapatkan harga beli, gitu ya, lebih dari atau lebih besar dari harga jual, gitu ya. Nah, berarti dari sini, kalau misalkan kita lihat lagi di sini, 8.000 itu kan juga lebih kecil dari 10.000, gitu ya. Dari 10.000. Artinya apa? Berarti dari sini harga jual lebih kecil dari harga beli. Nah, berarti dari sini kalau kita lihat di opsi, rugi terjadi apabila harga jual lebih kecil dari harga beli. Nah, kalau kita ambil inisialnya, berarti di sini HJ lebih kecil dari harga beli. Berarti HB. Nah, kalau kita bandingkan, ini dengan yang ini sama gitu ya. Nah, kalau sama, berarti jawaban untuk soal ini adalah opsi B, gitu. Nah, untuk opsi C, supaya kalian lebih paham gitu ya.
Untung terjadi apabila harga beli lebih besar dari harga jual. Nah, berarti di sini tadi HB itu lebih besar dari HJ. HB lebih besar dari HJ. Nah, kalau kita lihat di sini, untuk yang rugi tadi kan HB itu lebih besar daripada HJ. Nah, nggak mungkin dong di untung itu HB itu lebih besar daripada HJ. Atau gini deh, kalau kita lihat tadi di proses yang untung, berarti kan kita ambil yang ini tadi, yang 15.000. Nah, berarti kalau kita bandingkan ini dengan yang ini, berarti kan lebih besar yang ini daripada yang ini. Artinya, ini tadi kan harga jual. Nah, berarti untuk proses untung, kita dapatkan harga jual itu lebih besar daripada harga beli. Karena 15.000 pasti lebih besar daripada 10.000 gitu ya. Nah, berarti langsung aja. Nah, di sini harga beli lebih besar daripada harga jual, sedangkan di sini harga jual lebih besar daripada harga beli. Nah, berarti salah gitu ya. Nah, untuk opsi D, harga beli dikurang untung adalah harga jual. Nah, berarti di sini HB di sini dikurangi berarti kurang. Di sini untung berarti kalau kita ambil inisialnya U sama dengan harga jual. Berarti kalau kita ambil inisialnya berarti HC. Berarti HB kurang U sama dengan HC. HB kurang U sama dengan HC. Nah, di sini U tambah HB sama dengan HC. Bukan HB kurang U sama dengan HC. Berarti salah gitu ya. Nah, kalau salah berarti untuk opsi D salah gitu. Nah, karena yang cuma benar opsi B, berarti jawaban untuk soal ini adalah B gitu. Oke.